Kalau oke, ya kita tahu bahwa kelembapan udara di permukaan bumi itu berbeda-beda tergantung lokasinya, ya. Ada mungkin kalau jangan kebalik, hati-hati kalau daerah subtropis apalagi daerah kutub, ya. Itu kalau musim dingin, kalau daerah subtropis, saya pernah dulu waktu di Jepang itu, wah, kulit kulit itu jadi kering, kering. Jadi kalau dingin justru kering. Kita tropis, daerah panas ini justru kelembapan udara tinggi. Nah, itu hati-hati Bapak Ibu, ya. Jadi semakin tinggi suhu ruang atau di tempat terbuka ini, cenderung eh, kelembapan udara itu kelembapan maksudnya adalah banyaknya, terkait dengan banyaknya uap air, ya. Jadi air molekul H2O dalam keadaan gas. Jadi uapnya. Jadi sebenarnya air dalam keadaan gas sudah termasuk komponen udara di sini, ya. Nah, karena kelembapan itu bisa berbeda-beda dan juga tergantung musim, maka kalau kita ingin menetapkan komposisi udara secara umum, secara general yang bisa berlaku di semua wilayah, tentu saja akan kesulitan. Karena kan pembaginya kan akan berubah, ya toh. Karena di situ ada komponen air yang presentasinya beda-beda. Oleh karena itu ditetapkan tabel komposisi udara dalam keadaan kering. Itu satu catatan pertama, ya. Jadi ini air tidak diperhitungkan. Kalau di jumlah 100%. Ini gampangnya 78 tambah 21 ada sudah 99. Yang lain ini sekitar 1%. Oke, jadi catatan kedua adalah persen volume. Ini sengaja saya beri tanda warna merah ini untuk meng-highlight. Perlu dicatat bahwa ini adalah komposisi persen volume, ya, bukan persen mol. Kalau kita orang kimia kan biasa berbicara mol, biasa berbicara gram, gitu kan, ya. Tapi yang di sini dimaksud adalah persen volume. Nah, tentu saja Bapak Ibu sudah tahu dari rumus, misalnya rumus gas ideal itu kan PV sama dengan nRT. Berarti jumlah mol berbanding lurus dengan volume. Tapi ingat, kalau gas ini, gas, ya, di dalam, kalau dicampur ya volumenya jadi sama. Karena sifat gas apa? Sifat gas itu bentuknya mengikuti wadahnya, volumenya juga mengikuti wadahnya. Sehingga apa? Volumenya sama ini. Kalau kita perhatikan, seharusnya kalau dicampur jadi satu, volumenya akan sama. Nah, ini kan menarik toh. Tapi sering orang tulis di sini komposisi udara seperti ini adalah sebenarnya komposisi persen volume. Ya, kenapa begini? Ya, ilmuwan memang suka-suka gitu, ya. Karena apa? Karena ini mengingatkan kita ini adalah dalam keadaan STP, Standard Temperature and Pressure. Jadi pada keadaan tekanan dan temperatur standar. Nah, standarnya berapa? Nah, ini kan perlu distandarisasi ini karena supaya, anggaplah ini tabel umum gitu, ya. Supaya tabel ini berlaku eh, di semua tempat dan di semua musim gitu kan, ya. Oleh karena itu dibuatlah pengukuran analisisnya itu pada keadaan standar. Nah, ini Bapak Ibu, ya. Jadi ada dua highlight. Yang pertama ini adalah komposisi udara kering. Yang kedua satuannya itu persen volume. Ingat persen volume. Tentu saja ini satuannya jadi hilang, ya kan? Volume per volume. Jadi bukan gram atau, ya, kalau gram kan ya gram per gram sebenarnya, ya. Oke. Kalau kita lihat di sini nitrogen 78%, oksigen sekitar 21%, ya. Ya, 21 kurang, ya. Ini 20,95. Berarti yang lain itu kecil sekali, ya. Karbon dioksida dan seterusnya sangat kecil. Tapi ada, dan ini penting. Nanti ini kecil tapi penting, ya. Sebagai contoh, ozon. Ozon ini penting sekali. Kalau nggak ada ozon, wah,
mungkin banyak radiasi UV sampai ke kita. Nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya ya, di materi selanjutnya ya. Oke, jadi secara umum ini ya, Bapak Ibu ya, ini komposisi yang secara umum dan berlaku standar. Ya, kalau dibuat ilustrasi dalam bentuk gambar, mudahnya seperti ini. Jadi nitrogen 78%, oksigen sekitar 21%, yang lain semua digabung hanya 1%. Bayangkan, kecil sekali yang lain-lain itu. Nah, persen volume pengertiannya saya rasa tidak perlu saya jelaskan, nggih. Jadi sama aja kalau kita beli, ya mungkin ini kaitannya dengan kalau orang beli tabung gas ya, itu kan liter misalnya gitu kan ya. Beda dengan tabung gas LPG kilo, nah, gitu kan kilo. Nah, satuannya berat atau massa ya. Oke, jadi persentase yang digunakan itu adalah persentase persen volume. Oke, saya rasa ini tidak masalah ya karena PV sama dengan nRT. Jadi jumlah mol berbanding lurus dengan volume. Tentu saja pada P dan T tertentu. Ya kalau P-nya dirubah-rubah, ya volumenya bisa berubah dan seterusnya ya. Ini saya rasa sudah biasa di kuliah kimia fisik atau di fisika. Manfaat udara mungkin nggak perlu kita jelaskan ya. Saya rasa semua sudah tahu. Yang penting bagi manusia adalah bernapas. Ini yang paling penting. Nah, ya tentu saja ada manfaat lain-lain. Untuk sintesis juga perlu udara, ya fotosintesis. Kemudian pembangkit listrik, pemanfaatan energi dan seterusnya. Bahkan spora menyebar juga perlu udara. Mungkin ada yang nggak disebut di sini. Ada yang tidak disebut di sini. Kira-kira di antara 1 sampai 13 ini dari Google ya, saya klik ini, kemudian saya share di sini. Ada nggak yang salah di sini? Silakan Bapak Ibu, kira-kira ada yang salah nggak ini? Halo? Eh, udah hilang toh Zoom-nya? Masih ada, Pak. Halo? Loh, Ada, Pak. ya, maaf ya. Ini di mana tadi lah? Ini masih nyala tuh Zoom-nya ya? Kok rasanya Masih, Pak. Masih, Pak. Oh, saya yang tidak mahir lah, ini udah lupa ini sebentar lah. Mana nyalanya mengaktifkan sudah mana ya? Loh, loh. Oke, ini masih kelihatan lah anunya tadi, PowerPoint-nya Bu ya. Masih, tapi tidak di slideshow, Pak. Oh, sebentar lah. Kayak apa ini? Sebentar lah, sabar. Saya share screen, di share. Oke. Hmm, ya, ini kira-kira mana yang salah ini? 1 sampai 13. Ini kan Bapak Ibu kan ada yang kimia, fisika, dan mungkin biologi. Nomor 13 ya, Pak? Nomor 13. Ya, betul ya. Kenapa Bapak ini salah ya? Mungkin yang lain perlu tahu gitu. Karena cahaya kan gelombang elektromagnetik, jadi nggak perlu medium, nggak perlu udara untuk merambat. Nah, betul ya. Ya, terima kasih. Jadi kita tahu yang benar kira-kira apa seharusnya ini. Kalau begitu yang benar apa? Nah, saya mau lihatkan peserta Bunyi, bunyi ya. Maaf ini nggak kelihatan anunya.
kamera tadi, apa nama kamera lah, foto-fotonya itu loh. Sudah, nggak apa-apa ya, kita nggak bisa interaksi langsung. Padahal tadi bisa ya. Nah, begini tuh. Oke. Jadi yang benar pengantar bunyi ya. Bunyi sebenarnya juga gelombang elektromagnetik. Nah, tapi menariknya adalah bunyi ini kalau merambat atau berpindah gitu harus melalui atau ada medium ya. Medium. Mediumnya adalah salah satunya udara. Tentu saja bisa dengan kawat dan seterusnya ya. Oke, jadi dengan nomor 13 ini salah. Jadi yang benar adalah pengantar suara mungkinlah ya, mengatakan suara. Suara merambat melalui medium sambil kehilangan energinya sehingga lama-lama hilang kalau kejauhan kan ya. Oke, kita lanjut. Oke, bernapas. Saya rasa ini penting ya. Mengapa ini penting ya? Karena kita mau menghitung ya. Kita tahu bernapas itu menghirup dan mengeluarkan napas. Kok begitu ya? Saya nggak tahu yang mengeluarkan napas begitu. Sila di kamus, silakan Bapak. Ya. Bernapas. Ya. Napas itu apa? Udara yang kita hirup gitu. Jadi napas itu ya udara. Udara yang kita hirup, bukan udara secara umum. Khusus udara yang kita hirup itu dan kita keluarkan itu disebut napas. Oke. Mungkin secara otomatis dan tidak disadari kita bernapas ribuan kali per harinya. Ya, coba aja kita hitung ya. Soalnya di buku ada Bapak Ibu, silahkan. Ini cocok sekali untuk anak-anak SD, SMP, SMA barangkali. Menghitung ini sangat penting ya. Sangat menarik dan bisa menambah keimanan. Itu menurut saya ya. Memang betul. Coba kalau beli tabung oksigen itu kecil gini 100.000 aja segini ya, panjangnya. Yang portable. Nah, kebetulan Bapak saya dulu sakit ya. Ada sesak napas gitu. Kalau pas sesak, kalau beli tabung itu cepat sekali habisnya. Nah, itu contoh. Jadi artinya kita yang orang normal ini alhamdulillah bisa menghirup udara yang gratis gitu ya. Soalnya suruh bayar, wah berapa itu rupiahnya itu. Coba aja dihitung. Nah, berapa lama kita dapat bertahan tanpa bernapas? Saya dulu waktu kecil sering lomba menyelam itu. Dan pernah pakai arloji. Paling lama ya sekitar 1 menit. Nahan napas itu. Ya, tiap orang beda-beda. Nggak sampai 1 menit kebanyakan. Coba aja dicoba silahkan. Nggak sampai 1 menit. Umumnya ya sekitar 1 menit, paling lebih dikit kalau Anda yang kuat ya. Kalau menyelam di air lain, kalau di udara sama menyelam itu lain. Kalau menyelam lebih lama tahannya. Oke, berapa volume udara yang kita gunakan untuk bernapas per hari? Nah, sekarang coba kita bayangkan paru-paru kita ya sebesar itu, tubuh kita sebesar ini. Anggaplah kita bernapas itu sekitar 15 kali per menit. Coba aja dihitung. Kalau nggak percaya ya. Kalau anak-anak kedokteran sudah mahir gini menghitung detak jantung ya. Dia tahu kesehatan dari suaranya, dari polanya, sudah bisa diperkirakan kira-kira bermasalah tidak jantungnya. Paru-paru ya sama. Mestinya ada ini harusnya harusnya grafiknya ada ini. Mungkin belum aja ya. Oke. Sekali sekali bernapas yang menghirup dan mengeluarkan itu 0,5 liter atau setengah liter atau 500 mili. Berarti kalau setengah liter kali 15 berapa? Kan gitu ya. Ya sekitar 7,5. Itu 1 menit. Nah kalau 1 jam kali 60, ya kan? Setengah kali 60, 30 kali 15, 450. Ya, lebih. Berapa ya? Berapalah kira-kira? 7 kali 60. 7 kali 6, 42 ya toh? 420 ya. Liter. Oh, banyak ya. Berapa tadi? 400 literan ya. Itu 1 jam. Nah, kalau 1 hari, kita tidur pun kan tetap bernapas. Kali 24. Wah, banyak sekali ya kan? Banyak sekali. Nah, jadi kalau di total untuk orang dewasa, kira-kira 11.000 liter.
Kalau itu dikonversi ke galon, galon yang normal untuk kita minum itu kira-kira 3.000 galon. Nah, bayangin kalau itu beli, tapi oksigen yang udara mengandung oksigen yang sudah diperkaya oksigen ya, bukan normal oksigen sedikit, oksigennya banyak sekali tuh. Ya, itu mahal sekali ya. Ini udara yang biasa. Dulu saya pernah lihat di berita, ini berita ya, di Cina ada beberapa daerah, terutama kota yang padat industri, itu udaranya kotor sekali. Banyak orang ke gunung, kalau dia ke gunung, udaranya itu disimpan dalam plastik itu loh, plastik-plastik itu, sambil pulang kampung ke kota, sambil bawa udara itu, sampai segitunya. Bahkan ada yang dijual, jualan. Jadi tinggal ngambil udara di gunung, atau daerah bersih lah gitu. Pas ke kota, itu dipakai lagi, sampai begitunya. Nah, ini fakta ya, bukan ngarang, ini bukan cerita, ini fakta. Saya baca berita di daerah yang sudah industrinya, ya intinya udaranya udah tercemar, udah selain warnanya sudah apa kelihatan agak gelap gitu, udaranya juga mungkin sesak nggak enak gitu ya kira-kira. Mirip kalau kita di Banjarbaru, Banjarmasin yang musim kemarau ada kebakaran gambut itu. Wah kan ya kayak gitu nggak enak ya, nggak enak rasanya. Oke, poin yang ingin ditekankan di sini adalah ternyata 11.000 liter ya. Wah, ya banyak sekali ini. Ini koma ini dalam Inggris ya ini. Ini bahasa Inggris kan. Artinya 11.000 liter, bukan 11,0. Ini 11.000 liter. Berarti kan banyak sekali. Ya, kalau tidak gratis tinggal dihitung. Umur kita misalnya, ya kalau saya sudah 50-an ya. Nah, Bapak Ibu ini mungkin ada yang 20-an, ada yang 30-an. Misalnya lah, kalikan saja itu. Ini 11.000 kali 40. Kalau saya ya, kali 50 tahun. Wah, banyak sekali. Alhamdulillah udara gratis. Oke, selanjutnya ini dari prosesnya itu kalau ditinjau secara nanti secara kimia ini, secara fisika dulu ya, secara biofisika atau biologi lah gitu. Udara yang kita hirup sama kita hembuskan itu ternyata komposisinya berubah. Waktu kita hirup itu oksigen dari udara itu kan 21%, karbon dioksidanya 0,04. Pas kita keluarkan, ternyata yang lain tetap hanya oksigen dan CO2 yang berubah. So, it means that ada reaksi. Ya. There is a reaction between oksigen dengan tubuh kita. Ya, toh? Jadi ada reaksi antara oksigen dengan tubuh kita. Yang jelas oksigennya berkurang. Berarti oksigen ada yang ditangkap oleh tubuh kita. Tentu saja melalui paru-paru ya. Bernapasnya, paru-paru mungkin seperti sebagai pompa dan juga menyaring kira-kira gitu. Kemudian yang keluar CO2 bertambah. Berarti di dalam tubuh kita, dalam tubuh manusia, dan mungkin semua makhluk hidup aerobik ya, kira-kira itu terjadi proses yang memakai oksigen, kemudian hasil reaksinya, kalau misalnya itu dianggap reaksi biokimia, hasilnya adalah CO2. Jadi yang jelas oksigen berkurang, CO2 bertambah. Ya masuk akal. Kira-kira reaksi apa ini? Ya orang kimia mungkin paham atau orang biologi. Reaksi apa yang kira-kira memakai oksigen dan menghasilkan CO2? Ayo Bapak Ibu, reaksi apa? Pembakaran, Pak. Ya, Reaksi. betul. Betul, kebakaran. Pembakaran, reaksi pembakaran. Bukan kebakaran lah, pembakaran lah. Reaksi pembakaran. Jadi reaksinya secara umum apa, Bu? Eh, dalam proses respirasi mungkin, Pak. Ya, oke. Kalau dalam secara biologi kan ada ATP, ADP itu ya. Perubahan Iya, ATP, dari ADP. glukosa. Ya, Terus glukosa. dibakar. Ya, di sel mitokondria itu ya. Jadi intinya di situ ATP menjadi ADP, proses itu diperlukan ya. Harus ada, kalau enggak kita enggak punya tenaga. Jadi tenaga yang keluar sehingga saya bisa ngomong, Bapak Ibu juga bisa menyimak kuliah ini karena punya energi. Energinya dihasilkan dari mana?
dari reaksi pembakaran. Jadi pembakaran itu juga terjadi di dalam tubuh kita. Apa yang disebut dengan reaksi pembakaran? Secara kimia, reaksi pembakaran itu intinya adalah reaksi yang melibatkan oksigen. Gitu. Dan ada panas. Kalau pembakaran secara umum, ada 3 komponen terjadinya kebakaran. Nah, kan kebakaran ini adalah oksigen, ada materi mudah terbakar, dan ada energi kalor yang cukup, energi panas. Itu kebakaran. Tapi reaksi pembakaran sendiri adalah reaksi dengan suatu zat dengan oksigen. Nah, contoh hidrokarbon CnH2n+2 itu alkana ya, ditambah O2 menjadi CO2 plus H2O. Jadi hasilnya itu CO2 dan H2O. Jadi reaksi pembakaran, reaksi kimia secara umum itu hasilnya adalah CO2 plus H2O. Itu menunjukkan bahwa dalam reaksi itu secara kimia tadi ya, berarti karbon itu ada yang terpakai, ada yang berkurang kan karbon, massa karbon di dalam tubuh kita karena bernapas itu secara tidak langsung berkurang karbonnya, ya kan? Karbonnya berkurang, tapi kita juga ketambahan oksigen. Maka dari itu, ya mungkin kita selalu makan ya, makan itu salah satunya ya menggantikan itu. Dan fakta kedua, kalau anak kecil sampai jadi besar itu kan tumbuh. Berarti ya, makanan itu masuk untuk nambahi massa kan ya. Tentu saja asupannya harus lebih banyak ya, supaya kita bertambah. Kalau enggak kan minus. Oke, jadi ada proses kimia di dalam tubuh kita atau biokimia karena reaksi kimianya di dalam tubuh orang sebut reaksi biokimia, gitu ya. Nah, oksigen itu di dalam tubuh ditangkap oleh hemoglobin menjadi oksihemoglobin. Nah, tentu saja sesuai asas Le Chatelier gitu, kalau di kimia fisik gitu, harus tekanannya harus lebih di sini. Kalau nggak bisa ke sini. Itu kan. Jadi oksigennya di sini berlebih, ke sini menjadi lebih kecil. Ya. Kemudian hasilnya itu kan CO2. Nah, CO2 kita tahu itu kan produknya kan CO2 plus H2O sebenarnya. Nah, CO2 ditambah H2O sendiri itu hasilnya merubah pH tidak? Merubah pH kan ya. Makanya air, bahkan Bapak Ibu kalau membuat aquades baru buat tidak pernah pH-nya 7. Pasti asam. Semakin lama dibiarkan, pH-nya makin turun. Lama-lama bisa sampai 5. Aquades loh ini, apalagi air sungai. Gitu. Jadi jangan berharap air sungai, air sumur pH-nya 7. Ya, tidak mungkin. Karena banyak CO2, kecuali air kapur ya. Air yang dari kapur atau pegunungan kapur. Jadi intinya secara umum CO2 juga bisa larut dalam air dan larutnya itu akan membentuk asam karbonat. Tentu ada kesetimbangan di situ ya. Asam karbonat juga terurai menjadi asam bikarbonat. Ya, asam karbonat menjadi bikarbonat. Sehingga pH-nya asam. Nah, jadi reaksi kimia dan juga kita minum dan kita bernapas dan seterusnya juga sebenarnya bisa merubah, menggeser pH dalam tubuh kita. Nah, untungnya di dalam tubuh manusia, dalam tubuh kita ini lengkap. Banyak sensor, juga banyak perangkat di situ. Ada sensornya, ada enzim. Enzim itu kan biokatalis. Kalau nggak ada itu, mungkin reaksi jalan tapi lambat dan tidak selektif. Untungnya banyak enzim sehingga reaksinya lebih relatif lebih cepat. Cepat dalam arti sesuai keperluan tubuh loh ya. Nggak secepat di pabrik gitu kan memang. Ya kalau cepat-cepat boros energi ya tubuh kita ya cepat capek ya. Jadi intinya ada sensornya, ada perangkatnya. Jadi kalau misalnya kekurangan H+, nah tubuh menghasilkan H+. Kelebihan H+, diblokir, di stop penghasil H+-nya itu. Makanya di dalam lambung itu ada sensor, ada 3 mekanisme itu untuk terkait dengan pencernaan, terkait dengan
Pencernaan itu kan mencerna makanan maupun termasuk membunuh bakteri, kan? Gitu kan? Termasuk itu. Jadi ada mekanisme pertahanan. Nah, oke. Nah, oksigen di dalam air kita tahu rumus molekulnya kan secara sederhana ditulis H2O. Ya, tentu saja H2O ini membentuk ikatan hidrogen. Sebenarnya H2O di dalam air itu juga bukan molekul tunggal ya. Dia seperti mungkin dimer, tetramer, pentamer, dan seterusnya. Jadi mirip polimer, jadi banyak mer. Artinya dia bergandengan secara ikatan hidrogen. Oke, saya rasa nggak perlu saya jelaskan detail itu ya, itu terlalu kimia nanti. Nah, tadi sudah, kalau begitu, kalau oksigennya kira-kira berlebih, bagaimana nasibnya? Ada ya, di mana tadi lah? Nah ini, kalau oksigen berlebih, kebetulan udara di dalam oksigen di dalam udara di bumi itu kadarnya sekitar 21%. Ada pertanyaan menarik ini. Di dalam buku itu ditanyakan, sehingga, pertanyaan apa ini? Kehidupan di bumi akan sangat berbeda jika konsentrasi oksigen 2 kalinya. Oh, bayangkan. Kalau misalnya kadarnya misalnya 42%, apa yang terjadi? Kan gitu ya. Ini pertanyaan, silakan dijadikan bahan untuk diskusi. Ya, apakah manusia baik-baik saja atau perlu sesuatu atau gimana? Gitu, kira-kira gitu. Oke. Tadi kita lihat sebenarnya selain oksigen juga ada nitrogen ya. Bahkan nitrogen lebih banyak. Ini manusia ini kebetulan bernapas untuk reaksi pembakarannya perlu oksigen, bukan nitrogen. Tetapi sebenarnya manusia memerlukan nitrogen. Sebenarnya. Ya kan kita tahu tubuh kita kan penuh dengan protein. Protein itu isinya apa? Isinya kan asam amino. Ada asam, ada amino. Amino itu gugus amina ya, dari peptida ya. Jadi asam amina membentuk ikatan peptida, terjadilah polipeptida atau protein. Nah, amina itu apa? Amina itu adalah gugus yang mengandung N, ya, NH2. Berarti ada nitrogen. Seandainya manusia bisa mengolah gas nitrogen menjadi protein, ya mungkin kita nggak perlu makan protein. Gitu. Sayangnya nggak bisa. Nah, ini sama dengan, ya kita nggak bisa maksa untuk seperti itu ya. Sama dengan sapi. Sapi hanya makan rumput, dia bisa menghasilkan daging, menghasilkan susu, bisa tumbuh, dan seterusnya. Nah, dan cuma makan rumput itu ya, itu sapi. Oh, manusia nggak bisa makan rumput seperti sapi gitu ya. Nah, kenapa? Karena pencernaannya berbeda ya, sistem pencernaannya berbeda, sangat berbeda. Nah, manusia juga hewan dan tumbuhan kebanyakan tidak bisa, bukan kebanyakan ya, hampir semua itu tidak bisa memakai langsung gas nitrogen. Seandainya bisa itu sangat membantu. Nah, menariknya adalah ada makhluk hidup kecil yang malah bisa. Ya, contoh kalau tanaman itu kacang-kacangan itu ya, kacang-kacangan dia bersimbiosis dengan bakteri ya. Bakteri misalnya apa? Rosodium radicula gitu kan ya. Itu kan bakteri yang suka mengikat oksigen, nitrogen. Nah, jadi dia kacang-kacangan, makanya kacang itu kaya protein. Kenapa kacang kaya protein? Karena kebanyakan tanaman kacang-kacangan itu bersimbiosis dengan bakteri yang bisa mengikat nitrogen. Nah, dia mengikat nitrogen karena untuk menghasilkan energi, dia lebih perlu nitrogen, nggak perlu oksigen. Lain dengan kita, kan gitu ya. Silahkan dikoreksi kalau saya salah ya. Ini orang biologi kan ada di sini. Ada kan ya biologi? Nah, kalau nggak salah pemahaman saya seperti itu. Jadi intinya adalah ya Tuhan itu maha adil gitu ya. Tuhan maha adil, Allah maha kuasa dan maha penyayang buat kita semua. Sehingga kita diberi
Apa saja sumber daya yang sudah sesuai dengan kebutuhan kita. Cuma sayangnya manusia serakah, jadi yang cukup menjadi tidak cukup, ya kan? Manusia itu kan pada dasarnya loh ya, dasar, basic, insting itu kan kurang terus, ya kan? Dikasih uang 1 juta mau, 100 juta mau, 1 miliar mau juga, karena mau kasih 1 triliun kan mau. Itu manusia, ya kan? Lain dengan misalnya atom, atom ya, yang sudah belajar di kimia, fisika tahu itu, fisika juga ada. Elektron itu menempati orbit atau orbital sesuai kebutuhannya, nggak lebih nggak kurang, lebih dia nggak mau, kurang juga nggak mau, gitu. Dikasih energi ya dia pakai, dia serap sesuai, lebih nggak mau ya, lebih nggak mau ngambil, gitu. Kurang ya nggak diambil ya, ngatai kurang ya. Lain dengan manusia ini. Itu kebetulan saya ngajar kuantum ya di kimia, jadi saya menjelaskan sampai ke situ. Oke, karena udara itu bisa menjadi pelarut. Kita tahu kan namanya larutan itu kan tidak hanya pelarutnya tidak hanya air kan. Ada larutan itu padat dalam padat. Itu kan contohnya ya baja itu. Itu kan campuran logam. Jadi ada yang terlarut, ada yang berlarut. Kemudian oh cair dengan cair nggak masalah, sudah biasa ya kan. Udara juga larutan. Ya, bisa larutan. Nah, sehingga banyak hal, banyak zat yang bisa larut di dalam udara. Nah, kalau yang larut yang baik-baik dan tidak masalah, tentu saja tidak menyebabkan masalah bagi manusia. Sayangnya, beberapa zat pencemar yang kalau terlalu tinggi mengganggu manusia, sehingga perlu diciptakan indeks kualitas udara. Itu kan ya. Oke, secara umum tadi sudah disampaikan udara itu umumnya tidak berasa, berwarna, dan berbau. Tetapi apabila konsentrasinya tinggi juga menyebabkan warna. Ya, contoh uap air itu sebenarnya tidak berwarna, ya kan? Tetapi kalau seperti mendung begitu jadi berwarna kan ya? Mengapa berwarna? Ini fisika ini. Ini kaitannya dengan mungkin pembiasan, pemantulan, penghamburan itu kira-kira gitu. Yang jelas pasti ada yang mengalami refraksi, ya. Nah, tentu saja kalau mengalami perubahan atau pembiasan, panjang gelombangnya berubah, ya akibatnya warnanya berubah, kan gitu ya. Atau terurai, itu kan kayak pelangi itu. Oke, oke pencemaran udara, saya rasa tidak perlu dijelaskan ya, Bapak Ibu sudah paham gitu. Kalau di kota-kota besar, kadang-kadang di beberapa tempat strategis itu diberi semacam layar monitor tentang indeks kualitas udara. Biasanya hijau aman, merah sudah tidak aman, gitu kan gitu ya. Ya kalau orang kita lewat pakai mobil atau pakai motor kan enak lihat warna ya daripada baca angka gitu. Angka ya mikir lagi. Nah, biasanya sampulnya warna. Oke, salah satu gas yang berbahaya itu adalah gas karbon monoksida. Ya, kita tahu gas CO atau karbon monoksida ini tidak berwarna, tidak berasa dan tidak berbau. Nah, ini bahaya. Makanya ada beberapa penambang, penambang itu loh, penambang yang konvensional katanya itu masuk ke tanah, ke terowongan-terowongan yang buatan itu, ada yang tidak membawa apa-apa. Bahkan ada yang meninggal. Meninggal itu karena apa? Menurut saya karena mungkin CO-nya. Bukan karena udaranya tipis. Tapi karena mungkin gas CO. Sama dengan sumur tua. Sumur tua yang lama nggak dipakai, itu kadang-kadang menyebabkan jadi apa? Eh, orang meninggal itu loh. Meninggal. Kenapa bisa meninggal? Kira-kira kenapa ya, Bapak Ibu? Kira-kira kenapa? Ayo, sumur tua atau orang yang nambang itu di dalam tempat penambangan yang sudah tua, nggak lama nggak dipakai, orang bisa mati. Bisa mati. Kenapa kira-kira? Ya karena CO, gas CO.
ya kan? Ini ada yang membuat sudah ini hasil penelitian gitu ya. Jadi kalau konsentrasi CO hanya 400 ppm mungkin 1 jamnya paling ya sakit kepala di sini. Ya kan? Ini masuk di dalam tubuh. Kalau sudah mencapai 1 jam, 1 jam kira-kira 40%, kira-kira ya mulai sakit kepala ya. Kemudian ini flu gitu ya. Kemudian kalau 2 jam itu sudah bisa mencapai 60% CO di dalam darah. Orang bisa koma atau kolaps. Nah, tentu saja kalau sudah 60% lebih meninggal. Berarti kira-kira 3 jam. Jadi kalau masuk sumur sebaiknya jangan lama-lama. Udah sakit kepala lebih baik langsung naik. Gitu kan kira-kira gitu. Cuma orang kerja itu kadang-kadang tanggung-tanggung gitu ya. Ini bisa lebih lama gitu ya. Kira-kira ini. Tentu saja tergantung kadar CO di dalam sumur tadi. Kadarnya makin tinggi makin cepat mencapai keseimbangan. Gitu kan? Ini kalau 400 ppm kan hanya sampai sini, merahnya sampai sini 3 jam pun hanya sampai 40%. Kan gitu. Itu kalau konsentrasi awal hanya 400. Tapi kalau udah 1000 di sini, wah 3 jam udah sampai sini 60%. Ini hati-hati. Jadi CO dan CO2 kebetulan CO dan O2 itu bisa diikat oleh hemoglobin. Ini hemoglobin sebenarnya sudah selektif, dia bisa mengikat oksigen, kemudian membawa CO2, kemudian CO2-nya dibuang, dilepas. Sehingga kita waktu mengembuskan napas keluar lagi. Tapi untuk CO tidak. CO itu diikat ya terus diikat gitu ya, nggak dilepas lagi. Ini bahayanya. Jadi CO2 diikat, dilepas tapi di darah. Akan kebalikan dengan CO2 tadi. CO2 hasil ngambil di darah dibuang, kan dibuang ke paru-paru terus keluar sampai ke waktu kita menghembuskan mengeluarkan napas itu. Kan gitu. Nah, ini ilustrasinya ya kira-kira sakit kepala, kemudian sudah mulai pusing-pusing sampai kesulitan bernapas sampai meninggal ini. Jadi hati-hati ya. Jadi secara umum eh, ini oksigen dan CO2 bisa diikat oleh hemoglobin. Nah, CO juga bisa ini. Nah, CO bereaksi dengan O2, kemudian bereaksi dengan hemoglobin ya. Dan seperti ini. Nah, ini ilustrasinya. Jadi di situ ada peran Fe. Makanya orang kekurangan zat besi atau sebenarnya zat besinya Fe2 ya, bukan bukan Fe3 tapi ferro, bukan feri. Nah, ferro ini diikat oleh hemoglobin. Nah, ferro itu kan sebenarnya oktahedral ya. Ini yang kimia ini. Kan masih ada 4 tangan, ada 2 lagi. Nah, satunya ke sini, ke protein, enzim. Satunya bisa ngikat oksigen. Itu. Nah, di situ ada sensor-sensor tentu saja. Di situ ada waktunya dia mengikat, ada waktunya dia melepas CO2. Nah, ini gambaran secara umum ya. Nah, CO dan CO2 sangat berbeda strukturnya tentu saja, secara kimia sangat berbeda. Kalau CO ikatan rangkap 3, kalau CO2 ikatan rangkap 2 tapi ada 2. Nah, di sini ada namanya ikatan tuna elektron ya. Jadi kan kalau Bapak Ibu hitung ya nggak sesuai gitu ya. Gitu ya. Nah, CO bukan berarti tidak berguna. Sebenarnya CO di industri juga dipakai ya. Banyak reaksi menghasilkan produk, bahannya itu salah satunya memakai CO. Banyak. Contoh sintesis aldehid. Gitu ya. Kemudian produksi metanol. Metanol, etanol itu kan bisa hasil fermentasi. Tapi sebenarnya lebih cepat reaksinya kalau reaksi kimia daripada reaksi secara fermentasi gitu ya. Nah, CO direduksi atau hidrogenasi akan menghasilkan metanol. Nah, ini contoh, ini proses syngas nih. Syngas itu kan sebenarnya sintetik gas. Itu seharusnya itu orang Kalimantan ya, harusnya ada yang begini penelitiannya. Batu bara itu kan kayak karbon. Itu kalau
Di Afrika itu sudah dibuat jadi syngas. Syngas yang bisa dijual. Salah satu produk syngas adalah CO. Nah, CO ini tentu saja diolah lagi gitu ya, menjadi macam-macam. Jadi etanol, jadi aldehid dan sebagainya. Nah, untuk industri makanan juga dipakai. CO ini di Amerika sudah dipakai untuk ini kaitannya dengan tampilan juga supaya menarik gitu ya, supaya menarik. Jadi CO dikenakan daging gitu, di treatment daging dengan gas CO warnanya lebih merah dan merahnya lebih stabil sehingga lebih bagus. Dan kedua, lebih tidak bau, kayak ngurangi bau gitu ya. Nah, tapi ini kontroversial gitu ya di Amerika sendiri karena mereka begini, khawatirnya justru kalau dagingnya busuk nggak ketahuan karena baunya hilang, kan gitu masalahnya. Nah, tentu saja ini sudah diizinkan FDA sehingga masih bisa dipakai metode ini. Oke, yang berikutnya ozon, nanti kita bahas lebih jauh tentang ozon, khusus tentang ozon ya. Jadi ini pengantar saja. Jadi intinya ozon ini merupakan oksidator juga. Oksigen sebenarnya juga oksidator. Nah, sama dengan ozon. Nah, ozon lebih dahsyat ya. Itu. Kemudian gas yang lain adalah SO2. Nah, SO2 masalahnya apa? SO2 kalau ketemu air misalnya di udara kan banyak banyak air, bahkan hujan, awan-awan itu kan kumpulan hujan, kumpulan air toh. Nah, awan itu. Jadi SO2 larut dalam air jadi apa? Ya, Anda tahu itu asam sulfat itu kan asam keras, termasuk asam kuat. Menimbulkan apa? Hujan asam. Ya, ini akan kita bahas lagi di pertemuan kuliah berikutnya tentang hujan asam. Nitrogen sama, nitrogen juga berbahaya kan ya. Kenapa? Karena nitrogen larut dalam air membentuk asam nitrat. Itu juga asam kuat. Nah, parter ini berbahaya. Contoh kebakaran gambut gitu kan. Sebenarnya hitam itu salah satunya adalah karena banyaknya partikulat matter. Jadi materi-materi partikulat itu yang kecil-kecil melayang-layang. Itu kalau kita nggak pakai masker, masuk ke paru-paru, paru-paru itu kan banyak. Bronkiolus, alveolus, dan seterusnya. Pipa-pipa kalian yang kecil-kecil itu, sampai yang pembuluh-pembuluh kecil sekali. Apa namanya itu? Nah, namanya kecil ya, ketemu begini kan jadi timbul apa? Blok atau vlog. Nah, akhirnya apa? Butuh ya. Bisa mengganggu pernapasan ini jadinya. Nah, ini contoh ilustrasi udara yang sudah tidak bersih. Ini contohnya ini kalau difoto dengan SEM, scanning electron microscope. Jadi dengan mikroskop elektron maka bisa di zoom bisa 100 kali, 100.000 kali, sorry, 100.000 kali. Kalau mikroskop biasa kan 500 kali, 1000 kali gitu ya. Ini mikroskop elektron, perbesarannya bisa sampai 100.000 kali ya. Kalau saya penelitian biasanya pakai 40.000 kali aja udah gede banget itu, udah kelihatan. Ini kalau diperbesar ternyata ya seperti ini, ngeri juga ya. Ternyata ya ini partikel plastik yang terbang di udara. Ya nggak kelihatan mungkin dengan mata. Kalau di zoom jadi kelihatan. Nah, resikonya tadi sudah kita sampaikan ya. Jadi ini standar. Seharusnya seperti ini. Seharusnya. Oke. Ini untuk eh, udara ambien di Amerika ini. Use National Ambient. Jadi standar nasional Amerika. Nah, kurang tahu Indonesia lah. Jadi kalau ppm itu karbon monoksida 88 jam, selama 8 jam itu rata-ratanya 9. Lebih dari 9 tentu saja tidak boleh. Bukan tidak boleh ya, berbahaya lah intinya begitu. Nah ini ekuivalen 10.000 mikrogram per meter kubik. Ini standar Amerika ya. Indonesia kelihatannya nggak ada standar ini. Kelihatannya nggak tahu. Kira-kira Bapak Ibu udah tahu sendiri apa sebabnya ini. Nah ini
Kalau lebih enak kan pakai warna ya. Jadi biasanya standar begini, ini secara umum. Jadi semua itu jadikan satu, indeksnya tadi, sehingga kalau aman kita sebut hijau. Kalau kuning berarti sudah moderat. Sudah mulai merah ini berbahaya. Dan kan kalau kita naik mobil lewat itu kan lebih enak lihat warna ya, cepat gitu. Itu cepat nangkepnya gitu. Nah, udara kalau sudah tercemar ya sulit nganunya ya, membersihkannya. Yang lebih bagus tentu saja mencegah ya. Prevention is better than curation ya. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Ya. Nah, kalau usaha kuratifnya ya tentu saja kalau sudah terlanjur misalnya pencemaran udara karena sampah ya sampahnya yang di diatasi kan, dilokalisasikan, dibakar atau dengan cara yang sesuai ya. Ya gitu kan kira-kira seperti itu. Di ruang kamar kantor dan sebagainya termasuk mobil gitu kan AC pakai filter lagi kan seperti itu ada saringannya itu. Oke, mungkin itu materi kita kuliah kita untuk yang pertama. Silakan kalau ada yang ditanyakan, silakan Bapak Ibu kalau ada yang ditanyakan. Tidak adalah jelas sekali ya. Silakan nanti untuk detailnya silakan lihat di buku karena di buku wah bukunya Anda tahu tebal sekali kan ya. Seandainya itu di print kan tebal sekali. Halamannya ada 1000 lebih ya. 1000-an ya, sekitar 1000 lah kurang lebih. Enak bukunya saya baca juga tidak sulit, nggak terlalu kimia gitu. Jadi chemistry in context tadi enak dibaca. Jadi saya sengaja milih buku itu. Oke, selanjutnya apakah kita mau lanjut atau cukup sampai sini? Kalau kita lanjut minggu depan nggak usah masuk, nggak apa-apa. Anggaplah tugas mandiri. Bapak Ibu tinggal presentasi saja, absen. Setuju? Kalau nggak setuju ya sampai sini kuliahnya. Selesai udah materinya. Mau Lanjut, tanya, Pak. Lanjut, Pak. Oke, lanjut aja. Oke. Oke, sebentar aja Bapak Ibu ya. Saya rasa lebih baik dilanjut supaya minggu depan Bapak Ibu bisa ya apa ya libur gitulah. Bukan libur lah, tugas mandiri ya. Nggak boleh saya bilang libur. Kita ya sama-sama paham lah ini Bapak Ibu kan kuliah sambil kerja rata-rata lah sehingga nggak harus terlalu banyak lama-lama kuliahnya. Sudah bisa baca sendiri kok. Saya hanya menjelaskan yang kira-kira perlu dijelaskan. Saya kan sambil membayangkan kalau saya jadi mahasiswa, mungkin ini belum 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 baca atau belum paham gitu. Ya itu yang perlu saya jelaskan ya. Karena kebetulan saya memang benar-benar orang kimia gitu. Maksudnya sekolahnya backgroundnya kimia. Oke, kita lanjut ke materi kedua. Ini kelihatan nggih, Bapak Ibu? kelihatan Pak. Oke, terima kasih. Kita lanjut. Nah, gini. Ozon. Apa itu ozon? Di mana? Apa pentingnya bagi kehidupan di bumi? Dan bagaimana kita sebagai manusia mempengaruhi lapisan ozon itu? Ini ada 4 pertanyaan. Ini 4 pertanyaan ini yang harus Bapak Ibu bisa jawab setelah ikut kuliah hari ini. Ya ini kayak apa namanya lah tujuan pembelajaran, ya toh? Nah, TIK, tujuan internasional kuliah. Ya, silakan Bapak Ibu baca bukunya. Saya rasa saya tidak perlu jelaskan pun mungkin sudah bisa menjawab. Oke, sebagai pengantar, saya akan berikan ilustrasi ini. Nah, ini ada di buku juga ya. Ini adalah lapisan stratosfer lubang ozon.
Jadi disebut lubang ozon bukan berarti udaranya lubang ya, udara kok ya. Udara di mana-mana ya bisa kita anggap lubang loh, kita bisa tembus. Ya kan? Udara loh ya. Tapi yang dimaksud lubang ozon ini adalah lapisan udara atau atmosfer yang kadar ozonnya rendah. Begitu. Jadi ini contoh gambarnya seperti ini. Ini contoh warna biru tua ini adalah konsentrasi ozonnya sekitar 220. Jadi kalau merah tinggi, hijau agak tinggi, semakin biru dan akhirnya jadi hitam, itu menunjukkan konsentrasinya rendah. Ini satuannya Dobson. Kenapa Dobson? Penemunya Dobson. Jadi satuan Dobson. Jadi ini konsentrasi ozon yang ini daerah kutub selatan atau kutub utara ya. Antartika ini mana itu? Antartika. Ada kutub Selatan tadi. selatan ya, Bapak Ibu lah. Karena selatan ini yang banyak diteliti kan, kita punya stasiun, bukan kita ya, maksudnya Amerika, India kan sudah punya stasiun di sana. Nah, Indonesia boro-boro ke sana ya. Kita mikir berkelahi terus. Kalau politik maksudnya lah, berkaca politik. Oke, ini di Antartika atau Kutub Selatan, luas area maksimumnya ini kan berubah-berubah ya dalam tiap bulan gitu. Jadi peaknya itu di bulan September, ini diukur bulan September lah. Jadi maksimum luas area yang meliputi kadar rendah itu sebesar 24 juta kilometer persegi. Wow, juta loh ini ya. Bukan 24 kilometer, juta kilometer. Wah, bayangin. Besar sekali. Rekor diukur, tentu saja ini sesuai buku ya. Tentu saja kalau di jurnal baru, kalau Bapak Ibu pengen lihat data terbaru, cari jurnal. Kalau buku mesti udah kuno datanya. Ini data dari terakam di buku. Pada tahun 2000, ini sudah mencapai 28,4 juta kilometer persegi. Bayangin. Berarti lubang ozonnya cenderung makin besar dari tahun 2009 ke... Oh bukan, maaf. Ini lubang, iya benar nih, 2009 ini. Di tahun 2000 ya, 2000 pernah lebih luas gitu. Jadi tidak naik turun berarti lah kesimpulannya. Tahun 2000 yang lebih luas, tahun 2009 malah turun. Berarti bisa turun. Maksudnya turun itu lubangnya, lubang ozonnya bisa mengecil. Nah, kira-kira mengecilnya ini apakah karena proses secara alami atau karena terkait dengan perbuatan manusia? Nah, kita lihat nanti ya. Ozon itu apa? Oke, tadi pertanyaan pertama, what is ozon? Nah, ozon is ini ya. Ozon adalah molekul secara molekular ya. Adalah ikatan OO ini ada 3. Jadi orang tulis O3. Nah, O3 salah satunya ikatan rangkap, satunya tunggal. Nah, ini ilustrasinya yang kanan ini. Yang kanan Bu ya, bukan yang kiri. Ini salah ini yang kiri. Jadi ini atau ini ya, benar yang kanan. Yang kanan maksudnya yang di kursor ini. Oke, kita lanjut. Nah, ini namanya struktur resonansi. Mengapa ozon ini kan tidak stabil dibandingkan oksigen? Tentu saja O2 lebih stabil daripada ozon. Tapi karena ada struktur resonansi, maka ini agak stabil. Jadi mengalami stabilisasi. Nah, ini ilustrasinya struktur Lewis. Struktur Lewis untuk molekul ozon. Mana yang benar? Semuanya benar. Nah, ini Bapak Ibu tinggal pilih, bebas pilih yang mana saja. Pakai model yang bulat-bulat merah begini juga boleh. Warna hitam, hijau boleh. Nah, kebetulan kesepakatan secara umum oksigen itu simbolnya warna merah. Gitu. Oke. Nah, ini juga model molekul ozon dengan metode ini namanya metode spheric overlap. Ya, jadi kalau pakai overlapping ya seperti ini. Ini oksigen, jadi Anda bisa lihat perbedaannya secara bentuk aja sudah berbeda. Ini cenderung linear, ini cenderung seperti bentuk huruf V. Nah, ozon dan oksigen sama-sama reaktif, tapi ozon lebih reaktif. Lebih reaktif. Oksigen pun bisa menyebabkan reaksi oksidatif gitu ya.
ozon lebih. Oleh karena itu, ozon bisa dipakai sebagai desinfektan, membunuh bakteri atau membunuh mikroorganisme di dalam air. Jadi kalau kita beli air minum, air kemasan maupun air kemasan yang diolah di kios-kios kecil-kecil itu, sering juga mereka gambar itu warna biru, katanya ultraviolet. Nah, itu salah. Mana UV berwarna? Itu bohong ya. Kalau UV ya nggak berwarna, tapi orang penjual itu bilang ini udah pakai UV Pak. Mana UV-nya? Itu Pak, warnanya biru. Nah, saya diem aja ya, namanya orang awam ya. Biar aja dia ngomong gitu. Nah, kalau kita di kampus, ya nggak boleh ngomong begitu. Itu salah, ya kan? Di kampus. Kalau di luar ya jangan ngajak orang berdebat. Ya. Orang nggak ngerti diajak debat ya. Oke, ini cocoknya di kuliah ya. Karena hari ini kuliah, ya saya harus ngomong ini benar, ini salah. Gitu ya. Jadi UV itu juga desinfektan. Juga di beberapa kemasan air minum, kadang-kadang tertulis ini air minum dia juga pakai ozon. Nah, begitu. Ada gitu. Ada beberapa yang seperti itu. Ya, kenapa? Karena ozon reaktif. Oke, beda dengan oksigen, ozon ini berbau. Agak amis gitu baunya, mirip-mirip amis ikan kira-kira. Ya, nggak terlalu tajam kayak ikan itu, tapi ozon sendiri berbau. Sehingga kalau kita minum air, kadang-kadang berbau. Bahkan baunya kayak minyak tanah. Kadang-kadang. Air kemasan tuh padahal. Ya, mungkin ada ozon yang larut di situ. Oke, ini ilustrasi dengan diagram warna ya. Ini anggaplah ini bumi, ini atmosfer bumi, bukan buminya. Ini adalah atmosfer di atas bumi. Dilihat dari arah kutub selatan. Jadi kita di satelit di atas kutub selatan. Ini rekaman ya Bapak Ibu, ini datanya hasil penelitian, bukan ngarang-ngarang saya ini. Ini tahun 79 sampai tahun 1984. Bapak Ibu bisa lihat dari tahun 79 sampai 84 warna birunya makin lama makin banyak. Ini menunjukkan lubang ozonnya makin besar. Nah, gitu. Kenapa kita concern dengan ini? Ya karena ternyata ini sangat berpengaruh dengan kelangsungan hidup manusia. Jarnya. Apakah betul itu kita lihat? Oke, ini kadarnya. Nah, ini Bapak Ibu ini pakai satelit ya. Sekarang dengan satelit, pencitraan satelit mudah sekali. Pencitraan satelit. Nah, nggak cuma presiden atau calon DPR bisa pencitraan lah. Oke. Lapisan ozon tadi sudah kita lihat dari sisi apa dan bagaimana di kadarnya sudah kita bahas. Sekarang posisinya, ozon itu kira-kira di mana? Kita tahu ada lapisan troposfer, stratosfer, apalagi sampai di toposfer gitu kan. Nah, di lapisan paling bawah troposfer, atasnya stratosfer, ada lagi nanti kan ionosfer, apa segala macam itu kan. Nah, ozon itu terletak di daerah stratosfer. Ya, ini ada definisinya sudah yang menetapkan itu. Jadi tingginya dari sini ke sini disebut troposfer, dari sini sekian sampai sekian disebut stratosfer. Nah, kalau kita lihat grafiknya, yang warna biru ini adalah ketinggian dari permukaan bumi, tentu saja permukaan laut maksudnya ya. Nah, kan lautnya kan permukaan air laut itu kan rata ya, rata. Kalau kita melihat langsung kan horizontal ya. Coba kalau lihat pakai satelit kan jadi lingkaran gitu, bulat. Oke. Jadi permukaan laut ya kita sebut itu horizontal itu ya. Horizontalnya kayak orang tukang itu loh. Orang bangunan itu kan pakai water pass itu kan supaya horizontal. Nah, dipilih di atas permukaan laut ketinggiannya. Nah, ini satuan kilometer. Yang merah satuan mil. Nah, kalau Amerika suka mile kan, Indonesia ya kilometer gitu. Nah, kita bisa lihat untuk ketinggian. Berapakah ozon itu banyak? Ternyata puncaknya sekitar 20-an. Ya, 20 sampai 25 kilo. Jadi ini, lapisan ozon itu di sini. Tentu saja di atas permukaan bumi ada, tapi sedikit. Ini sedikit nih ya. Makin lama makin banyak nih. Yang ke kanan sumbu X ini adalah jumlah ozon, sumbu Y adalah ketinggian.
Nah, ini ilustrasinya ozon itu di daerah stratosfer, sedikit di atas troposfer. Nah, mengapa ozon jadi concern kita? Ini ilustrasi juga nih Bapak Ibu ya, sekalian ilustrasi. Jadi ini pesawat kira-kira di atasnya ini. Pesawat kan terbang sekitar sini ya. Pesawat komersil misalnya, pesawat penumpang. Tentu saja kalau pesawat tempur bisa di atasnya ya. Oke, jadi ozon O3 itu dilalah, orang Jawa bilang itu dilalah. Jadi kebetulan dia ada ikatan rangkap dan ikatan tunggal. Dan dia juga bisa menangkap radiasi, gelombang elektromagnetik, dalam hal ini UV. Nah, UV, kemudian O3 terurai menjadi O radikal ditambah O2. Nah, begitu. Nah, Anda tahu bahwa radikal itu sangat reaktif. Ozon reaktif, radikal lebih reaktif lagi. O ketemu oksigen membentuk OO lagi. O radikal, O radikal. Nah, O radikal ketemu O radikal membentuk O2. Ya kayak siklus. Nah, nanti kita lihat ada siklusnya. Oke, terkait gelombang, ya, semua kita tahu bahwa semakin pendek panjang gelombangnya, energinya makin tinggi. Ya kan? Karena apa? Energi berbanding terbalik dengan lambda, panjang gelombang. Jadi yang biru makin pendek, merah lebih panjang. Apalagi inframerah kan ya. Nah, ini ilustrasi tentang panjang gelombang itu. Oke. Daerah tampak itu sekitar ini, sekitar 400 sampai 800, 400 sampai 700 nanometer. Nanometer ini ya, nanometer. Nah, kebetulan matahari yang kita sebut warna putih sebenarnya tidak cuma cahaya tampak, dia juga mengandung daerah UV, mengandung gelombang elektromagnetik di daerah UV sebanyak 8%. Hanya 8%. Tapi ini cahaya matahari, bukan 8% dari lampu rumah. 8% kan sedikit dari lampu rumah kan ya. Ini kan intensitas tinggi sekali. 8% dari 1 triliun akan beda dengan 50% dari uang 100.000. Ya, milih 8% saya. Gitu kan? Oke. Jadi 8% ini dari radiasi matahari. Jadi ini intensitas relatif ya. Ini hanya 8%. Tapi UV ini Anda tahu ini sangat berbahaya kan ya. Jadi silakan dibaca di bukunya. Itu penjelasan semua ada di buku. Saya hanya merangkum saja dan saya tambah ilustrasi dari berbagai sumber. Oke. Nah, UV sendiri dibagi menjadi 3. Ada UVA, UVB, dan UVC. Yang A yang tidak berbahaya. Yang biasa dipakai untuk deteksi uang palsu itu. Itu A atau B lah, antara itu. Kemudian UVC ya. Dulu saya sering penelitian pakai UVC. Ada saya penelitian foto katalis. Oke. Yang UVC ini sangat berbahaya. Kalau UVA tidak terlalu berbahaya. Ya, UVB sedang. Ini antara-antara moderat. Kenapa? Karena UVC lebih pendek panjang gelombangnya. Jadi ini lebih dahsyat ya. Nah, kalau kita lihat di komen yang ada O3-nya yang mana? Yang ada O3-nya adalah apa? Ini kan? Ini. Nah, ini O3. Dan ini. Berarti terkait dengan ozon ini adalah UVB dan UVC, bukan UVA ya. Oke, perlu dicatat ya di UVB dan UVC. Nah, mengapa bisa? Nah, karena setiap molekul selain kalau atom kan kita bicara transisi elektronik ya. Kalau elektron transisi spin ya, mungkin yang fisika kimia paham itu. Nah, kalau molekul ada namanya transisi vibrasi. Nah, setiap molekul itu mengalami vibrasi ya. Ada stretching, ada uluran itu, stretching, ada juga kibasan, ada juga skisoring atau guntingan. Nah, kita tahu ozon itu O3 nih, anggaplah yang merah ini oksigen. Nah, ikatannya karena vibrasi, ini ilustrasinya kayak per. Ini per ini hanya ilustrasi ya. Tentu saja nggak ada pernya. Nah,
Kalau ini dia vibrasi begini, kemudian tiba-tiba ada radiasi elektromagnetik yang sesuai, energinya itu akan diserap. Pasti, ya, karena benda mati, ya anggaplah molekul lah, semua materi itu dapat berinteraksi dengan gelombang elektromagnetik. Tentu saja asal cocok, gitu aja kan. Kalau cocok ya berinteraksi dia. Nah, kalau interaksi energi yang diserap itu terlalu cukup, ya cukup tinggi, terlalu kuat gitu, dia bisa putus karena vibrasi kan gini. Kalau vibrasi terlalu jauh ya nggak balik lagi kan putus. Ya kita sebut putus ini. Nah, tadi ozon itu kan daerah stratosfer ya. Kemudian radiasi matahari itu ada A, B, dan C. Yang A gelombang lebih panjang tembus sampai bumi lolos. Ini kan inframerah kan ya. Sorry, termasuk inframerah. Makanya bumi itu bisa hangat, bahkan bisa panas. Ya, sekarang ini musim panas kan ya. Karena inframerah bisa tembus ini. Yang merah dan inframerah tembus. Sehingga panas. Oke. Ozon sebenarnya kalau dari sisi oksigen, oksigen ini menyerap radiasi UV yang 242-an, ya. Jadi di bawah 242. Nah, kebetulan matahari itu dia juga mengandung UV sebanyak 8%. Jadi UV-nya juga ada A dan B. Nah, kalau ozon dia menyerap di daerah di bawah 320 sesuai molekulnya. Ini sudah dihitung ya, baik secara teori juga bisa. Secara eksperimen juga sudah dibuktikan. Nah, sehingga UVA ini bisa diserap oleh ozon, hasilnya adalah O2 dan O gitu. Nah, dan seterusnya ya, Bapak Ibu bisa hitung. Silakan dihitung. Jadi ada di buku itu sudah ada semua ya, nggak perlu saya jelaskan lah. Ini siklus Chapman ya, siklus Chapman karena penemunya Chapman. Jadi O2 menyerap energi yang lebih tinggi maksudnya di bawah 242 ya. Dia menjadi 2O. Oh, ini ada radikalnya ya, ini mungkin lupa ini. Memang di bukunya begini, harusnya ada titik gitu. Simbolnya satu titik. Kita tahu kan O2 kan gini toh ya. Sorry, ini agak sulit gambar di sini, lain papan tulis lah. Ini reaksi homolitik namanya. Nah, kalau OH begini, orang kimia loh ini ya. Kalau begini, aduh, sorry. Sulitnya. Nah lah, maksud saya panahnya ini ya. Nah, abaikan yang panjang ini nggak usah ini. Jadi panahnya, alah, kenapa otomatis gitu ya modelnya? Dah, maksudnya, nah, gini loh panahnya maksud saya gitu. Jadi kalau full ini panah full begini, ini elektron yang tertarik ke sini ada 2. Kalau ini hanya 1. Kalau yang begini hasilnya mesti O radikal gini. Jadi O titiknya 1. Kalau ini O min itu karena titiknya 2. Oke. Jadi O2 menjadi 2O radikal. Nah, O radikal ditambah O2 menjadi O3. Nah, O3 ini pun kalau menyerap radiasi di 320 terurai lagi. O2 tambah O2 tambah O. O tambah O2 jadi O3. Jadi bolak-balik. Bolak-balik ini. Jadi orang sebut ini siklus. Nah, yang ini siklus kecil. Ini siklus kecil. Nah, O3 ketemu O membentuk bukan O4 tapi 2O2. Nah, O2 ini ketemu UP ya ke sini lagi kan. Jadi ini siklus besarnya begini. Jadi siklus besarnya siklus besarnya yang ini ketemu itu ya kan. Nah, O3 dan O2. O2 ini kan ke sini lagi. Aduh, kepanas sih. Sorry. Ke sini loh maksudnya. Nah, ke sini. Nah, kan gini. Jadi ya kayak siklus. O2 membentuk O, O ketemu O2 membentuk O3 ketemu O membentuk O2 lagi.
O2 ketemu ini bentuk O lagi. Nah, ini disebut siklus. Artinya apa? Kalau siklus ini normal, nggak ada gangguan, maka sebenarnya jumlah ozon ini tetap, jumlah oksigen tetap, nggak pernah berkurang atau bertambah. Kan begitu, tidak berkurang dan tidak bertambah. Tapi karena ada faktor X, faktor dari luar, faktor eksternal, maka siklus ini bisa terganggu. Nah, jadi mungkin siklusnya putus, sehingga lebih banyak membentuk O2 atau lebih banyak membentuk O3. Dengan kata lain, ozon itu bisa bertambah atau berkurang. Faktanya, tadi yang diurai tadi, ozonnya berkurang. Ya, berkurang ozonnya, jadi lebih banyak O2. Nah, ini siklusnya kalau dibuat dalam bentuk lingkaran seperti ini kira-kira ya. Awalnya molekul oksigen ketemu radiasi UV, kemudian terbelah tadilah menjadi O2 dan ini OO, O ketemu O2 membentuk ini, dan O3 bentuk dan seterusnya. Ozon lagi ketemu O, jadi O2 lagi. Nah, ini ya, ini ilustrasi saja untuk memperjelas tadi. Nah, berikutnya ini juga hasil penelitian. Ini hasil penelitian kalau ini. Increase in incident of melanoma skin cancer in United States tahun 73 sampai 2003. Jadi ini adalah pertambahan apa ini? Kasus kanker kulit melanoma di Amerika. Di Amerika. Bapak Ibu bisa lihat apa ini? Yang merah adalah orang kulit putih, cowok. Yang ini adalah biru, ini adalah white and female. Yang bawah adalah black. Maksudnya ini kan dulu di Amerika terkenal kan black and white. Maksudnya dulu dulu masih rasis dulu, sekarang sudah enggak. Jadi penggolongan ini tidak bermaksud rasis ya, tapi ini fakta. Yang mengalami kanker itu ternyata lebih banyak orang yang kulit putih. Orang kulit hitam tidak. Ini cenderung tetap aja kan. Dari tahun 74 loh sampai tahun 2002. Ini menunjukkan bahwa orang yang kulitnya cerah lebih berisiko kena kanker kulit dibanding orang yang berkulit warna gelap. Gitu. Jadi bersyukurlah kita yang warnanya tidak terlalu putih. Yang kulit putih, hati-hati. Harus banyak-banyak sunblock atau pakai payung. Ya. Yang kedua, ternyata kasusnya lebih banyak. Kalau yang hitam ini hampir sama cowok cewek ya. Ini naik turun kan sama saja. Tapi yang menarik adalah yang kulit putih. Kulit putih resikonya lebih tinggi pada kulit hitam. Dan cowok lebih berisiko daripada cewek. Nah, ini ngomong fakta ini fakta ya. Ya menurut saya ini bisa dijelaskan ya. Kenapa bisa begini? Ya kira-kira mungkin cewek banyak pakai sunblock, dikit-dikit pakai payung kan gitu kira-kira. Cowok pakai payung malu, gengsi, dan sok kuat. Itu kan gitu cowok loh ya. Tipe-tipe cowok begitu. Karena saya juga begitu. Kalau saya naik sepeda motor itu istri saya ngomel-ngomel. Pakai ini. Oh, saya nggak mau. Wah, gitu kan. Pakai sarung tangan, pakai ini, alah, pakai jaket. Wah, ribetnya saya bilang. Panas. Kalau istri saya pakai itu, wah lengkap sekali. Ya gitu kan. Mungkin itu salah satunya. Kedua, kalau renang. Saya dari kecil sampai besar nggak pernah pakai sunblock. Begitu kenal istri saya, saudara suami istri, setiap renang, saya harus berlumuran dengan sunblock. Itu fakta ya. Istri saya perenang, ya. Dulu sering juara dia. Jadi ternyata betul memang. Saya dulu nggak lihat buku ini ya. Kalau lihat buku ini, wah saya harus pakai sunblock terus ya. Makanya kemarin sejak saya jadi dosen, ya, saya bilang ke anak-anak, pakai ini jaket, pakai ini, pakai ini. Anak saya setiap keluar naik sepeda motor, saya bilang harus pakai jaket, pakai sarung tangan. Bukan masalah hitamnya, kankernya itu loh ditakutkan. Kalau cuma hitam itu nggak apa-apa, udah hitam. Oh, apalagi saya sudah laku. Nanti kalau masih jomblo ya jangan lah, hati-hati. Gurau ya, jangan diambil hati lah itu. Oke, jadi intinya adalah resiko kanker itu ada.
Dan yang paling masuk akal penyebabnya itu dikaitkan ya, faktor penyebabnya kemungkinan adalah radiasi UV. Kenapa makin tahun kok makin meningkat? Kemudian dikaitkan dengan lubang ozon. Begitu. Kenapa? Kalau ozonnya berlubang, UV yang masuk lebih banyak. Nah, itu sehingga ozon itu jadi penting ini. Jadi concern. Begitu. Selain itu sebenarnya selain ozon, H2O juga pelindung. Pelindung. Tapi kan H2O itu kan apa ya? Kita tahu tidak terlalu reaktif. Hasilnya H radikal, OH radikal. Ini juga antioksidan sebenarnya. Tapi di alam ini kan hujan air itu kan siklusnya kan segitu-gitu aja. Nggak mungkin terganggu. Sehingga yang concern itu bukan air. Ya, wah, air bisa diminum, bisa dihasilkan. Laut bisa menguap, kan gitu kan ya. Ozon itu yang berbahaya. Oke, ini juga data hasil penelitian. Kalau nggak salah ini ada di buku nih, gambar 214. Silahkan Bapak Ibu lihat di buku lah, cek aja. Jadi Bapak Ibu harusnya nggak percaya saya ngomong. Kalau Bapak Ibu sudah percaya nggak ngecek lagi bukunya, dicek ya. Nah, apa menyebabkan lubang ozon? Ini ada sudah yang sudah berteori. Orang dapat Nobel loh gara-gara memikirkan ini. Dapat Nobel. Gitu. Oke, jadi intinya adalah kemungkinan ada sesuatu yang menyebabkan konsentrasi ozon di atmosfer itu berkurang. Salah satunya adalah ini. Ini apa ini? Ini adalah freon. Freon itu macam-macam. Salah satunya ini. Ini disebut apa ini? 1,2 dikloro, 1,2 dikloro difluorometan. Nah, ini kan ada 2 Cl, ada 2 F di satu molekul metana aslinya kan induknya. Nah, ini ketemu UV yang kuat ini ya, 220, ini UVC gitu atau UVB itu akan menjadi radikal ini. Nah, kita tahu jangankan Cl radikal, Cl saja itu oksidator kuat. Cl, tahu tak Bapak Ibu Cl itu? Mungkin Ibu sering pakai atau pernah pakai, bukan kaporit. Kaporit ya, kaporit membunuh bakteri. Oke, aman. Ada lagi Ibu kalau beli pemutih pakaian. Pemutih pakaian itu sebenarnya kan natrium hipoklorit. Kenapa dipilih itu? Karena itu kuat itu, oksidator kuat. Dia bisa menghancurkan bahan organik, termasuk zat warna. Jadi kalau baju kita, baju putih, kok kena warna kecampur warna lain, baju yang luntur misalnya, maka warnanya menjadi rusak kan? Maka dikasih itu, pemutih atau bleaching tadi. Nanti bleaching atau pemutih itu adalah salah satunya adalah hipoklorit. Nah, klorit saja reaktif, apalagi Cl radikal. Maksud saya begitu. Saya ingin menekankan bahwa Cl radikal, begitu pula dengan ClO radikal, ini sangat reaktif. Jauh lebih reaktif pada kaporit tadi. Nah, masalahnya berikutnya adalah ini juga bereaksi terus-menerus. Karena radikal, dia nyerang terus. Yang diserang menghasilkan radikal. Radikalnya nyerang itu, nyerang radikal terus gitu. Sehingga bisa menjadi reaksi berantai. Nah, sehingga berbahaya. Nah, kita lihat di reaksi ini, Cl ketemu ozon jadinya begini. Apa artinya ini? Ini artinya ozon berkurang. Karena O3 ketemu Cl radikal menjadi ClO di O2. Nah, O2 ya O2 kita baik buat kita itu ya. Memang iya. Tapi ClO sendiri reaktif. ClO ketemu ClO jadi ini, ClO ini. Ini juga oksidator. Dan ini ketemu UV menghasilkan ClOO radikal. Ini namanya eh, ada hidroperoksida ya. Ini kloroperoksida ini juga reaktif. Ini pun terurai menjadi Cl titik dan O2 ini radikal lagi. Jadi kita bisa lihat radikal siklusnya hasil akhirnya juga radikal lagi. So ini sangat berbahaya. Karena Cl ini ketemu ozon lagi. Nah, inilah memungkinkan ini salah satu reaksi yang bisa menjadikan ozon berkurang. Nah, reaksi bersihnya ini
Sudah di SMA ada pernah kita belajar kan ya? Kanan kiri ada coret, 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 coret. Hasil reaksi bersihnya adalah O3 ditambah O2. Artinya apa? O3 berkurang. Ya, O3-nya berkurang. O3-nya loh ya. Secara kuantitatif sebenarnya bertambah. Ini 2 molekul menjadi 3 molekul. Molekulnya bertambah ya. Secara kuantitatif. O3 2 molekul menjadi O2 3 molekul. Secara mol lebih bertambah. Tetapi jenisnya secara kualitatif dilihat dari ozon, ozonnya berkurang. Dan nggak disukai karena berkurang. Nah ini Dr. Susan Solomon, ini ahli kimia ya, yang meneliti ini, yang memimpin penelitian ini. Nah ini kebetulan kalau kita lihat kenapa dia berani menyimpulkan, menjustifikasi bahwa itu sangat terkait dengan klorin atau freon. Dalam hal ini contoh freon. Karena kadar freon, kadar klorin itu kalau diukur di atmosfer bertambah. Ini bertambah. Sedangkan ozon berkurang. Jadi semakin tinggi, degree south latitude. Oh, derajat lintang selatan nih ya. Berarti tropis lebih kan? Tropis sampai 21 derajat. Ini tropis selatan ke selatan sampai ke kutub selatan. Kenapa ini ya? Karena ditelitinya yang itu. Lebih enak penelitian kutub selatan karena banyak stasiun di sana kan. Nah, jadi intinya diteliti semakin ke selatan semakin berkurang. Semakin berkurang. Ya, ini. Nah, menariknya adalah simetris. Hampir simetris. Ini merahnya naik, birunya turun. Nah, ini simetris kan? Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa penurunan ozon ini sangat berkorelasi positif dengan kenaikan klorin. Gitu. So, dia menyimpulkan bahwa lubang ozon itu disebabkan ulah manusia, yaitu menciptakan freon. Freon itu kan dibuat, tidak ada secara alami, dibuat manusia. Nah, mungkin dulu tinggi karena nggak dibuat manusia. Nah, penggunaan freon makin lama makin banyak. Rumah makin pakai AC makin banyak. Mobil makin banyak. Saya akui, waktu saya kecil tuh mobil jarang. Jangankan mobil, sepeda motor aja jarang sekali, jarang, jarang. Sekarang, wah, ngeri sekali. Nggak cuma sepeda motor, mobil kan banyak. Dulu saya kira mobil mewah, sekarang kan LCGC juga ada. Nah, gitu kan? Tambah tambah aja kira-kira LCGC juga pakai AC. Nah, gitu kan? Sehingga wajar kalau ozon itu cenderung meningkat. AC, kulkas juga pakai freon kan? Oke, jadi secara umum ini dapat freon, salah satu komponen buatan manusia itu menyebabkan penurunan konsentrasi ozon. Nah, kemudian ini protokol Montreal, jadi kesepakatan dunia ini sudah ya, ada pertemuan. Kemudian ini tahun 87 harus menyetop produksi ozon yang produksi freon yang merusak ozon. Nah, artinya sekarang pakai freon yang baik. Ya, nanti kita jelaskan mengapa ada freon yang baik dan tidak baik. Jadi kita lihat sejak itulah konsentrasi apa ini? Produksi klorofluorokarbon atau freon tadi berkurang. Nah, sampai 2000-an. Targetnya ya tentu saja sekarang kalau bisa sudah nggak ada lagi. Ini freon yang baik loh ya. Freon yang jahat. Freon yang tidak baik. Sebenarnya freon juga berguna. Ini contoh dipakai oleh penderita asma. Ini untuk obat ya. Untuk asma. Nah, kemudian karena itu tidak baik diganti. Salah satunya adalah apa? Sebenarnya kloroform boleh. Ini kloroform. Tapi tidak baik karena kloroform ini karsinogenik ya. Karsinogenik dan titidin cuma 61. Kalau Bapak Ibu lihat sejarah, zaman dulu freon kloroform mungkin dipakai obat bius. Bius pasien mau operasi itu. Tapi setelah diteliti ternyata kloroform ini karsinogenik. Ya kalau orang kimia kloroform sekarang dipakai sebagai pelarut, sering dipakai sebagai pelarut. Ya, jadi kloroform tetap diproduksi. Nah,
Kalau kita perhatikan ini mirip sekali dengan preon yang tadi, bedanya di sini ada hidrogennya. Ini hidrogen ada, makin banyak makin baik. Nah gitu. Jadi setelah ditambah hidrogen, orang kimia itu pintar juga nih. Kasih hidrogen sedikit aja sudah tidak merusak ozon. Gitu. Yang ini tidak reaksi dengan ozon. Nah ini disebut preon baik. Harganya lebih mahal. Kenapa lebih mahal? Ya buatnya lebih sulit. Bayangin, nah, ini kan namanya reaksi halogenasi, tapi hidrogennya harus disisakan satu, nggak boleh semua. Padahal halogen reaktif. Nah, jadi ini perlu perlakuan lebih sehingga harga lebih mahal. Oke, mungkin itu lihat kita hari ini. Silakan kalau ada pertanyaan atau hal-hal yang ingin diskusikan. Nggak terasa sudah hampir jam 4 lah. Nah, sedang aja. Alhamdulillah, 2 materi sudah selesai. Jadi ini sebenarnya materi berikutnya. Kalau sambil diskusi ya satu materi ya habis 2 jam ini. Oke, karena ini jelas nggak perlu diskusi. Oke, selanjutnya nanti Bapak Ibu silakan membuat semacam bahan diskusi ya, bahan diskusi dikaitkan dengan konteks. Konteks ya terserah Bapak Ibu lah gitu ya. Kira-kira kasus apa yang terkait dengan tadi udara, itu kan kasus satu. Yang kasus dua kan terkait dengan ozon. Berarti kasus itu berarti fakta ya, bukan contoh simulasi. Nah, ini mahasiswanya ada berapa? Silakan dibagi kelompok. Mahasiswa ada berapa ya? 14 bagi 2 lah. Jadi satu kelompok ada yang 2, ada yang 3. Karena materinya kita kan ada 6. Jadi satu materi itu dikeroyok oleh 2 orang atau 3 orang. Ya. Harus adil ya. Kelompoknya buat sendiri aja ya. Masuk kayak anak S1 saya harus membuat kelompok gitu. Silakan ya Bapak Ibu buat kelompok, nanti dibuat studi kasus, nanti presentasi. Mudah-mudahan kita ada waktu, kita ada diskusi. Ya namanya juga belajar dengan studi kasus. Jarnya begitu, Bang, disarahkan oleh kampus, oleh ULM. Saya disuruh kalau bisa semua dosen itu pembelajarannya studi kasus. Nah, saya pikir ini kimia kontekstual relevan sekali. Nah, semuanya kasus ini. Nah, bisa minta Bapak Ibu mengulas lagi kasus yang lebih 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 aktual atau faktual sesuai dengan kondisi Indonesia. Syukur-syukur dengan Kalimantan. Itu ya. Karena sudah jam 4, nggak mungkin nambah materi lagi lah. Satu pertemuan udah materi udah cukup aja. Jadi minggu depan kalau tidak ada halangan kita masuk lagi, mudah-mudahan bisa 2 materi lagi. Jadi 3 pertemuan habis, sisanya tinggal diskusi ya. Kalau gimana baiknya minggu depan masuk atau tidak masuk? Kalau nggak masuk berarti ngerjain tugas mandiri. Minggu depan tanggal merah, Pak. Cocok ya, sudah nggak masuk berarti lah, memang tanggal merah. Tanggal merah lah. Libur berarti lah. Iyalah, libur. Nggak usah presensi, berarti lo libur. Atau presensi. Supaya hemat waktu. Nggak terserah ya. Kalau saya nggak masalah. Tugas saya adalah materi tetap saya sampaikan. Pertemuannya jadi 6, ada di 8, tidak masalah. Nah, gitu kan ya. Sepakat kita ya. Wong, Anda juga perlu waktu untuk mengerjakan tugas. Oke, kalau begitu minggu depan kita libur. Kebetulan sudah 2 materi. Kalau mau presensi aja lah. Silakan Bapak Ibu presensi di Simari lah. Ya, supaya maksud saya nggak ngerubah lagi. Saya repot ya ngerubah-ngerubah apa itu tanggal di Simari. Ya nggak repot sih, saya rubah sendiri bisa. Gimana? Jadi minggu depan itu kisahnya libur tapi tugas mandiri. Artinya mahasiswa tetap presensi. Gitu kan, itu kisahnya. Iyalah, supaya supaya enak ya, supaya kita cukup. Karena kalau saya rubah itu nanti UASnya bisa lewat judi. Nah, repotnya di situ lagi. Tanggal merah nggak boleh masuk. Suruh mengganti hari kan begitu. Kalau tanggal merah,
Jumat tanggal merah, kita berubah. Berarti ke Sabtu kuliah. Kan gitu. Kalau yang dulu loh ya. Idealnya begitu. Udah nggak usah aja. Anggaplah tanggal merah Jumat besok, Bapak Ibu masuk mengerjakan tugas. Masuknya juga online, gitu ya. Jadi kuliah asinkron. Nah, keren sekarang. Jadi namanya bukan bolos, asinkron. Oke, ini ada pertanyaan nggak? Nggak ada ya? Cek, Pak. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan Bu Eka. Jelas aja, berarti ini tugasnya nanti berkelompok ya, Pak ya? Betul, Bu. Jadi Tugasnya tugasnya berkelompok. berkelompok. Tugasnya Satu berkelompok. kelompok, satu topik. Nggak usah semua topik, silakan dibagi. Nah, Oke. ya, kita intinya ada berapa topiknya? Ada 7 kan ya? Ada kimia hijau yang pertama. Karena topiknya 7 pas. Oh, sorry, 7. Sehingga satu kelompok, 2 orang, satu topik. Topik kita kan 7. Ya toh? Oke, siap. Sama kimia hijau, jadi 7. Silakan Bapak Ibu kan bisa milih-milih sendiri ya. Yang sangat kimia cocoknya orang kimia. Yang terlalu kimia itu loh ceritanya. Tapi juga nggak terlalu kimia banget kok ini. Ya, semuanya bisa saya rasa. Oke, jelas ya tentang tugasnya jelas, luarannya jelas. Luarannya adalah presentasi dan diskusi, berarti ada makalah, semacam makalah, bukan paper jurnal, bukan. Yang kedua ada PowerPoint. Jadi kalau nggak sempat presentasi ya kita baca PowerPoint masing-masing, langsung diskusi. Jadi presentasinya itu yang baca PowerPoint itu kecuali nanti ada waktu dan nggak ada halangan, maka kita ketemu langsung dan presentasi langsung gitu ya, dan diskusi. Oke, kalau begitu pas ini pesertanya 14 lah, 14. Oh, dengan saya 14. Ada kalau 15, Pak, kami, Pak. oh ya pas saya sudah anggaplah pas lah gitu, pas-pasin. Oke, jadi intinya 7 kelompok ya, materinya pas ada 7. Oke ya. Oke, mungkin itu kuliah kita hari ini. Kita cukupkan sampai sini aja. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu semua. Salah hilapnya saya juga mohon maaf. Kuliah kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak.